sepakat lalu kita ke hutan ke tambangan waktu itu dan kita buat filmnya itu. Walaupun cuma menu Indomie di sana, ya yang penting kan produksi itu dulu. Memang produsernya nggak punya duit, gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya tanggung jawab seniman kan berkarya. Berkarya ya. Iya. Soal laku atau tidak laku itu urusan kedua. Halo. Halo. Siapa ini Pak? Waduh, nggak tahu. ...102,6 FM Sastrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 masih di program Talk Show di ruang Faslah, cerdas dan inspiratif. Di sini hadir narasumber kita itu Pak Askolani Nasution, seorang budayawan, kemudian juga adalah penulis ya. Ini kita di judul budaya dan sejarah dalam satu panggung, dalam arti dalam satu lakonan ya, melakoninya gitu ya. Oke, baik Pak Askolani, makasih. Kita di ujung nih. Kita berbicara lebih rileks saja lah. Ini memang waktunya nih, udah mau istirahat nih Pak Askolani ya. Minum jus lah kita nanti. Nah, selain menulis buku juga ada ya. Udah berhasil itu, tulis tulak-tulak itu sudah ya Pak Askolani ya. Kemudian juga membuat film-film bertema Mandailing. Salah satu film karya Pak Askolani yang tersohor lah ya, bolehlah kita katakan begitu, tersohor adalah Biola Nama Bugang ya. Apa yang mendorong terciptanya film ini? Sini kita baru cerita Biola Nama Bugang ya. Kenapa biolanya Mabugang ya. Kenapa biolanya tidak berirama? Biola yang berirama gitu ya. Tapi biolanya Mabugang. Mungkin begini, bayangan saya ya. Judul kan kalau untuk sastra, film kan juga bagian dari sastra ya. Judul dia sekurang-kurangnya itu, kalau dalam bahasa sastranya itu metafora. Iya. Jadi orang dengan judul yang metafora itu, yang bias, yang seolah-olah melambangkan sesuatu, kita berharap agar orang berpikir bahwa ini ada apa di dalam. Ini ada apa di dalamnya. Karena orang kan kadang-kadang orang untuk penasaran ya. Merenung penasaran. Kadang-kadang kan sebuah produk yang bagus itu yang membuat orang penasaran. Iya. Itu juga standarnya ya. Di standar juga seperti itu. Okay. Ya. Terus Pak? Kemudian itu tadi, waktu itu kan niat kita pokoknya buat film. Itu dulu niatnya dulu ya. Terserah mau duitnya mau apa itu belakangan dipikirkan, pokoknya kita sepakat dulu dengan kawan-kawan. Kemudian sepakat lalu kita ke hutan ke tambangan waktu itu dan kita buat filmnya itu. Walaupun cuma menu Indomie di sana, ya yang penting kan produksi itu dulu. Jadi saya pikir begini Pak. Memang produsernya nggak punya duit, gitu ya. Iya. Jadi saya pikir kan kelemahan terbesar kita para seniman lah dulu ya. Para seniman. Kelemahan terbesarnya seolah-olah diukur benefitnya apa, keuntungannya apa. Gitu ya. Padahal sebenarnya tanggung jawab seniman kan berkarya. Berkarya ya. Iya. Soal laku atau tidak laku itu urusan kedua. Ini ya, yang penting harus berkarya. Kalau tidak berkarya bukan seniman namanya. Seniman ya. Iya. Oke, tidak produktif dia ya. Iya, tidak produktif namanya. Oke. Nah, untuk Biola Nama Bugang ini sepertinya memang menjadi film paling sukses ya kalau yang berskala daerah gitu ya. Kapsel Madinah lah pada waktu itu. Dilihat dari animo masyarakat sampai muncul biola ini Biola Nama Bugang kedua gitu. Iya, benar. Kemudian itu bagaimana cerita film Biola Nama Bugang ini bermula gitu? Bermulanya seperti apa nih ceritanya? Sedikit saja Pak Askolani. Idenya atau bagaimana nih? Isinya. Iya. Ya ceritanya itu cerita ada dua orang anak kecil kemudian ditinggalkan oleh ibunya karena ibunya hanyut. Ini di sungai, kemudian ayahnya sudah meninggal. Ini ya. Mereka hidup survive di hutan itu dengan makan apa adanya. Gitu ya. Jadi yang kita usung sebenarnya inti dari Biola Nama Bugang sebenarnya di bagian awal itu hutannya ya. Ekosistemnya itu sebenarnya. Budayanya yang ada di dalam? Budayanya di situ termasuk kawin lari, karena di situ kawin lari di situ ya. Kawin lari betapa berawalnya mereka tinggal di hutan gitu. Iya. Karena kawin lari ya. Iya, jadi betapa dalam budaya gara-gara kawin lari karena tidak direstui itu taruhannya sumber hidup bagi keluarga itu. Ya. Memang sisi budaya seperti itu. Memang begitu budaya kita. Iya, memang begitu. Sekarang? Ya. Bergeser ya? Iya, bergeser. Ada pergeseran ya. Dulu kan acuan-acuannya masih ketat kalau dulu yang semarga tidak boleh nikah. Kalau sekarang kan asal suka sama suka ya sudah jadi. Ini kawin lari gitu ya. Nggak suka keluarganya begitu. Ya dulu memang nggak bisa diterima kalau sudah kawin lari.
Sekarang begitu pulang bawa mobil, ya udah ayo. Ya, Gitu. Oke, Pak Askolani. Tadi memang sudah kita kita coba memilih biola nama Bugang ini dibandingkan alasannya ya memilih biola nama Bugang ini dibandingkan cerita rakyat. Ini seperti Bisuk Naoto, kemudian apa? Ya dan lain-lain lah ya. Nah, apa pilihannya? Sukanya bagaimana gitu? Suka ke mananya nih maksudnya nih? Ceritanya yang diangkat. Oh, suka yang mana atau Ya, cerita-cerita rakyat gitu dengan kisah-kisah cinta atau apa gitu. Ya, saya bayangkan begini sebenarnya. Kalau kita hanya menceritakan kisah percintaan biasa, kita akan kalah dengan Jakarta. Pasti ya. Tidak akan pernah itu lebih laku produksi kita produksi. dibanding Jakarta. Iya. Ya. Kalau ceritanya sama, apalagi kita menggarap dengan standar sarana yang lebih tidak memadai. Kalau hanya konflik rumah tangga tuh semua. Iya, udah klise kalah kita dengan Jakarta. Kita harus masuk dari muatan lokalnya, dari budaya daerahnya sendiri. Itulah yang masuk ini. Ya seluruh yang kita produksi. Iya. Sekurang-kurangnya kan orang punya alternatif tontonan, jangan cuma televisi yang mengusung sinetron yang sama saja ceritanya, film yang sama saja. Kota Pulu gitu. Iya. Orang luar biasa. Orang kan punya hak untuk menikmati satu tontonan yang berbeda. Hak orang. Ya, jadi kewajiban seniman saya pikir itu memberikan alternatif suguhan yang luar biasa ya. Iya, yang bisa memberikan pilihan kepada orang, bukan cuma mengikuti arus. Oke, baik. Di ujung nih kita coba menghubungi dulu. Kita hubungi orang yang mungkin bisa memberikan menilai seorang Askolani ya. Kita coba menghubunginya dulu dengan ya, silakan dihubungi. Tim kita sudah mencoba menghubunginya nih. Mudah-mudahan ini masuk ya. Iya. Halo. Udah, halo. Halo. Salam. Saya mohon waktu sejenak, kita lagi on air nih. Iya. Oke. Saya mohon waktu sejenak, jangan dimatikan ya. Ini lagi on air ya. Tapi saya boleh beraktivitas nggak ini? Lagi beraktivitas ya? Nggak. Ya, beraktivitas santai-santai sih. Oke, sebentar saja. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Siapa ini, Pak? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Oke, baik. Ternyata saya punya tamu di studio. Ini dari Radio Stat FM. Saya punya tamu di studio. Mungkin Anda cukup mengenal beliau gitu. Bagaimana pendapat Sayanya, Pak, gitu, atau siapa ini? Anda? Mungkin Anda sangat mengenal tokoh kita yang ada di studio ini. Oke, Bang. Bagaimana Anda menilai seorang Askolani? Oh. Ya. Jadi ini Askolani gitu, Bang. Ya, Anda menilainya seperti apa gitu? Menilai beliau ini dalam kapasitas berkarya sebagai seorang seniman dan juga penulis gitu. Berapa huruf ini, Bang? Panjang, pendek? Boleh, saya kasih waktu sekitar 2 menit atau 3 menit. Yang pertama, brilian. Apa dengar? Ya, oke, terus. Kreatif. Kreatif. Brilian, kreatif. Pantang menyerah. Yang bagus-bagus semuanya lah, Bang. Budaya. Ya, oke. Anda menilai sosoknya seperti apa, karakternya gitu? Karakternya apa ya, Bang? Baik sih, Bang. Baik ya. Baik. Suka marah-marah nggak? Suka marah-marah nggak? Kalau marah-marah nggak pernah. Relatif ya. Oke, baik. Baik sih, baik, sabar Pak. Oke, ditunggu ya. Ini Pak siapa? Tebak Pak. Dina mungkin nggak? Hah? Dina. Bapak bisa sapa langsung aja. Iya. Halo, Bu. Ini Bu Dina. Halo, iya. Bu Dina. Oh, Dina ya. Dina Saripah. Kak. Iya, betul Pak. Bukan Dina Kaila nih. Oh, Dina Kaila ya. Ini seorang aktris. Ini seorang aktris yang kita hubungi dalam sebuah film Biola Nama Bugang ya. Anda juga termasuk. Ya, pemeran utama ya. Iya. Boleh. Beberapa tahun yang lalu, Pak. Beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Ini. Ya. Oke.
Nih Pak Askolani mau berinteraksi langsung. Iya. Silakan Pak disapa dulu. Apa kabar Dina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. udah. Sama tak basuh ya Pak. Iya, lama tak basuh. Jangan Ya, pakai bahasa Mina. kali basuh langsung apa ya Pak? Langsung apa? Langsung ngopi-ngopi gitu. Oh iya. Udah lama juga ya ketemu yang nggak ada produksi juga memang ya. Masih ngajar ini? Masih ya. Ya sedang aktivitas Sedang ini sih Bang. aktivitas. Aktivitas biasa Pak. Oh iya, pokoknya sehat semua kan? Pak Askolani, kalau Pak Askolani mau produksi film lagi gitu ya, Iya. masihkah lewat ini bintangnya yang ini? Iya benar. Kalau saya akan produksi tetap jadi prioritas ini. Prioritas. Iya, prioritas. Tapi tidak seperti dulu lagi. Nggak apa-apa, kita kan bukan menjual apa? Menjual fisik. Menjual karakter ya. Iya, kita menjual karakter dan karakter itu nggak bisa digantikan oleh orang lain, itu masalahnya. Sekarang gemuk. Udah. Nggak apa-apa. Yang penting kan masih Dinanya itu yang perlu. Oke, penilaian terakhir lah, Dina, untuk Pak Askolani. Ya. Seorang, kita memang punya tema di sini antara budayawan di dalam dalam berkarirnya seorang Pak Askolani gitu. Karakternya gitu Bang. Ya. Yang pasti orangnya rendah hati. Rendah hati. Bukan rendah diri ya. Ya. rendah hati ya. rendah diri bungkuk-bungkuk pula Pak. Iya. Rendah hati orangnya. Kemudian kalau saya bilang apa ya, Sabar ya. pantang menyerah karena saya lihat mulai dari awal bagaimana seorang Pak Askolani mulai mengangkat Mandailing ini. Sebenarnya Bapak inilah sebenarnya kalau saya lihat sih Bang, yang notabene-nya yang paling antusias untuk mengangkat budaya kita sebenarnya. Bukan bohong-bohong ini Bang ya. Iya, makasih Dina. Oke, makasih. Anda menilainya yes atau bagaimana? Gimana Bang? Anda menilainya yes atau no gitu? Yes lah. Yes, ya. Oke. Makasih ya. Terima kasih Dina. Dina ya, Oke, Bang. selamat beraktivitas, Oke, sukses Pak. selalu dan tetap Ya, sukses selalu, tetap Bang. diharapkan peranan serta andilnya dalam memajukan budaya Mandailing Natal dan mengangkat Amin. seni-seni Mandailing Natal ya. Amin ya Allah ya Bang. Oke. Makasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Oke Bang, waalaikumsalam. Oke, Pak Askolani. Surprise nggak? Nggak ya? Ya, yang apa namanya? Ya, memang sudah lama Lama, berapa juga beraktivitas. Kenapa memilih Dina Kaila waktu itu? Pertama kan dia relatif orang dekat radio juga. Oh, gitu ya, Pernah waktu itu menjadi bintang bintang radio. Iya, pernah menjadi bintang radio, Ini. pernah menjadi duta wisata. Ya, duta waktu itu. wisata, kemudian cantik. Gurunya itu yang penting. Gurunya yang penting Ya. itu ya. Bahasa Inggris Cantiknya pula. relatif nggak? Cantiknya relatif nggak? Ya pokoknya kan Cantik cantik itu lah. kan saya lebih cenderung ke inner cycle-nya itu. Inner cycle ya. Ya. Apa namanya? Inner beauty ya. Oke. Ya. Terus Jadi apa ya? Dia kan seniman juga ya, karena seniman kan gampang dipoles untuk satu adegan tertentu, dan apalagi Dina mau dengan adegan apapun dia mau, bahkan waktu itu kan harus jatuh dari jembatan bambu kemudian jatuh ke sungai hanyut dia mau. Ya, jarang yang mau untuk peran-peran seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Askolani. Tanpa terasa kita sudah di ujung nih. Ini terakhir nih, sebagai seorang pemerhati budaya dan pendidikan, seperti apa Anda melihat pendidikan kita dan upaya-upaya yang bisa ditempuh untuk perbaikan itu, khususnya pendidikan moral, kita memprihatinkan secara menyeluruh, secara menyeluruh dalam skop Madinah saja. Ya, Madinah saja lah dulu Iya. kita, walaupun sebenarnya ada pengaruh dari nasional, sistem nasional. kurikulum dan seterusnya, nasional. tapi memprihatinkan. Misalnya kita meningkat begini, Iya. mengapa di zaman ketika dulu William Iskandar membuka sekolah, dia bisa menjadi sekolah terbaik di Sumatera. Iya. Ini ya, sampai Gubernur Hindia Belanda datang dan itu berpikir ada apa dengan Quick School Tanobato sampai semaju itu. Ini ya. SD Kota Nopan dulu tahun 1927 mengapa bisa begitu maju. Ini ya. SMA Penyambungan dulu berapa banyak lulus ada SMA Penyambungan yang menjadi profesor dan seterusnya. Sekarang apa yang kita dapat? Tidak ada sama sekali. Di mana Pak apanya? Saya pikir pendidikan kita seriusnya itu di guru. Di guru ya. Ya. Di guru sebenarnya. Orang terlalu gampang menjadi guru. Bahkan yang tidak punya pendidikan guru pun bisa menjadi guru. Itu di zaman Belanda saja tidak boleh seperti itu. Masa setelah merdeka boleh seperti itu? Apa ya, dia lulusan SMA bisa jadi bisa guru, menjadi gitu. guru. Padahal dia tidak punya ilmu mendidik, tidak punya ilmu psikologi.
Itu prihatin namanya. Pertama, yang kedua, kita kan sekolah kita hanya mengenalkan kurikulum nasional saja. Iya. Seolah-olah beban kita hanya membuat siswa lulus sebanyak-banyaknya. Itu. Kehormatan kita kalau siswa lulus 100% itu saja, walaupun dia tidak memiliki daya saing, tidak memiliki tapi paling cenderung tidak memiliki daya saing. Ya, itu dia, tidak memiliki daya saing. Moral satu lagi ya. Iya, moral satu lagi. Mungkinlah masalah moral semua daerah-daerah juga sama persoalannya, tapi kan kita kan mendiamkan itu persoalannya, membiarkan. Iya. Itu persoalannya. Oke. Baik, terakhir, harapan Pak Askolani sebagai personal dan sebagai pemerhati budaya, sebagai seniman ini, sebagai seorang sejarah dan pendidikan, apa harapan Pak Askolani ke depan ini? Harapan saya, kalau cuma menghimbau-himbau kita itu tidak akan ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh ya. Harus dengan satu kebijakan yang signifikan, misalnya terhadap para mereka lah dulu ya, mereka yang bergerak di bidang budaya ini. Ya. Insentif kita untuk mereka apa? Ya, sehingga mereka bisa produksi terus menerus, hidupnya terjamin. Apa yang kita lakukan? Ruang-ruang seperti apa yang kita buka? Katakanlah dulu di satu kecamatan. Mana pernah ada kecamatan misalnya agak sekali sebulan membuka ruang untuk pementasan budaya daerah sekali sebulan misalnya ya. Tidak ada ya sama sekali. Iya, tidak ada sama sekali. Jadi para seniman budayawan mereka mau berproduksi pun ruangnya tidak ada. Gitu ya. Kalau mereka produksi menjadi kaset apa semua, dananya dari mana? Gitu ya. Kecuali misalnya ya itu tadi ada perlakuan dari segenap stakeholder untuk membuka ini sehingga orang semua bisa masuk ke dalamnya dan berkreasi, nggak bisa membiarkan begini saja. Mudah-mudahan anggota DPR kita yang 40 ini juga punya perhatian terhadap itu ya, membuka ruang seluas-luasnya untuk para pelaku budaya kita ya, seniman kita dan semuanya. Oke, baik Pak Askolani, terima kasih. Tentunya kita sudah memang berada di ujung pukul 11.30 dan usai sudah perjumpaan kita. Kami mengucapkan terima kasih Pak Askolani, jangan bosan datang ke studio ini untuk terus memberikan pencerahan dan pencerdasan. Karena memang ruang Pasla ini kita peruntukkan ruang untuk bisa menginspirasi banyak orang dari apa yang sudah dilakoni dan dilakukan oleh seseorang itu. Di sini sahabat Istart FM di acara Ruang Paslah yang mengangkat tema Askolani Nasution Budaya dan secara dalam satu panggung telah kita berdiskusi dan juga ngobrol-ngobrol selama 1,5 jam. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya semuanya. Kami sampaikan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Saya pikir ini hal yang luar biasa. Soalnya kan banyak tokoh-tokoh kita yang sebenarnya punya perjuangan, tapi mereka tidak punya ruang juga untuk menyampaikan aspirasi atau katakanlah menularkan semangat, itu tidak punya ruang. Jadi sekurang-kurangnya acara ini membuka ruang itu, dan itu sudah luar biasa sebenarnya secara sosial pengaruhnya. Kemudian harapan kita ya ke depan acara ini terus berlanjut, kemudian menampilkan orang lagi dari berbagai macam sisi-sisi kehidupan sosialnya, baik dari segi mata pencaharian, perjuangan hak-hak kemanusiaan dan seterusnya. Itu harapan saya. Hebat acaranya. Di
102.6